Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa hukumnya seorang istri berbohong pada suami perihal uang ini? Jadi si suami ini sering pinjam uang ke istri, nggak pernah dikembalikan. Pinjam ya? Ya, si suami akadnya pinjam, saya pinjam uang, tapi nggak dikembalikan. Apakah satu saat istri boleh berbohong bahwa dia nggak punya uang? Karena setiap pinjam nggak dibayar, gitu. Seperti itu, Ustaz. Monggo, Ustaz, gimana? Ada beberapa hukum yang harus dibahas di sini. Yang pertama adalah boleh nggak, apakah uangnya istri adalah uangnya suami? Gitu. Ini kan butuh dibahas. Ya, saya sih punya rincian terkait dengan uangnya istri. Ya saya husnudzon aja sih. Bahwasanya itu uang benar-benar uangnya istri. Dalam artian dapat warisan atau uang kerja dulu yang sebelum menikah itu kan. Atau hadiah yang diberikan oleh orang lain atau kedua orang tua kepada dia. Kalau itu benar-benar uangnya istri, maka berarti, atau uang mahar atau yang lain, maka berarti boleh suami itu berhutang, kan itu kan? Kalaupun dipinjami kan itu, tapi akad utang dan harus bayar. Itu di hukum pertama boleh. Kalau itu benar-benar uangnya dia. Istri. Tapi kalau ada sebuah kasus begini, dia sudah menjadi istri, dia menjadi istri tuh, terus kemudian dia kerja. Apakah uangnya istri adalah uangnya suami? Dia menjadi istri nih, sudah kerja, tapi dia sudah menjadi istrinya dia. Nah, ini ada pembahasan yang lebih rumit. Apakah uangnya dia adalah uangnya suami? Ada yang berpendapat uangnya suami, bukan uangnya istri. Kok bisa? Uang aku yang kerja kok. Itu uangnya suami gitu kan. Karena gitu kan logikanya. Ini sudah menikah. Sudah menikah. Terus istrinya juga kerja. Iya. Itu uangnya hasil kerjanya istri. Iya. Apakah itu uangnya istri atau uangnya suami? Sebagai berpendapat itu uangnya suami. Gitu. Kenapa uangnya suami? Logikanya begini. Istri kalau sudah menikah, maka 24 jam itu miliknya siapa? Oh, gitu. Miliknya suami. Ketika waktu kerjanya dia, itu kan waktu miliknya suami. Waktu mengabdinya ke suami. Iya kan? Ya. Maka berarti hasil kerjaannya dia sebenarnya milik siapa? Suami. Milik suami. Itu sisi pendalilannya. Nah, pendapat yang kedua ada yang mengatakan enggak lah, wong suami yang istri yang kerja kok. Wong dari keringatnya istri kok dia ambil oleh sang suami, gimana kan gitu. Ya, sisi pendapat ini, dua pendapat ini memang susah dipecahkan. Susah dipecahkan. Nah, jadi saya sih masih ada beberapa catatan yang harus dibahas di bab ini ya. Di bab ini. Kita nggak bahas ini ya. Jadi kita bahas yang pertama lagi kan panjang juga. Kesimpulannya berarti suami itu pinjam hutang ke istri. Nah, sekarang gini. Terus istri berbohong. Ya, saya sampaikan kita punya hadis Nabi SAW. Ayatul munafiki thalathatun. Tanda munafik ada 3, yaitu idza haddatsa kadzaba. Para ulama kayak Imam Nawawi dan juga yang lain ketika menyarah hadis ini, ittafaqal ulama ala tahrimil kadzib. Para ulama itu sepakat mengharamkan dusta. Cuma ada beberapa dusta yang diperbolehkan oleh syariat dan itu maslahatnya lebih tinggi daripada dosa bohong itu. Di dalam kaidah usul fikih atau kaidah fikih ketika membahas tentang jalbul maslahah wa darul mafsadah, mendatangkan maslahat dan menolak mafsadah, itu ada 3 poin terkait dengan ini. Yang pertama, ketika mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka dilarang. Ketika yang kedua, masalahnya lebih besar ketimbang mafsadahnya, maka berarti diperbolehkan. Ketika 50, mafsadahnya 50, masalahnya 50, maka itu dilarang dengan kaidah darul mafsadah muqaddamun alal maslahah. Nah, maka pertimbangannya adalah gini.
berdusta itu sudah dosa. Kemudian apa namanya? Ketika ada 3 keadaan diperbolehkan berdusta karena masalahnya lebih besar. Contohnya adalah ketika mengislahkan yang lagi bertengkar itu lalu berdusta. Karena apa? Karena menggapai sebuah kemaslahatan damai itu lebih besar ketimbang dusta itu sendiri. Yang kedua, jalbu mahabbah antara suami istri itu lebih besar daripada dusta. Maka suami boleh menggombali siapa? Istrinya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, lupa yang ketiga. Perang. Yang ketiga perang, al-harbu khid'ah. Al-harbu khid'ah. Ini ya jelas. Ya lah, kalimatilah meninggikan kalimatullah itu lebih tinggi masalahnya ketimbang dusta. Makanya diperbolehkan. Nah, apakah itu terbatas pada 3 ini saja atau tidak? Menjawab tidak. Kaidah usul tidak membatasi 3, tapi membatasi selama masalah itu besar. Nah, tahqiqul manatnya dalam kaidah usul fikih, tahqiqul manatnya terkait dengan kasus ini berarti bohongnya kamu itu kepada suami maslahat gak gitu kan? Nah, fa'ingki jika lo komentar ya maslahat Ustaz wong duitnya nggak kembali gitu kan? Ya mungkin itu bermaslahat. Tapi sebelum saya mengatakan itu boleh, saya bolehlah usul. Nggak usah berdusta, pakai aja tauria. Baru saja contoh, saya nggak megang duit. Nggak megang. Di ATM gitu. Nah, ya kan, itu mungkin lebih saya lebih artinya sebelum mengarah dusta ada titik yang itu dia lebih ringan daripada dusta itu tauria. Jadi mungkin saya nggak megang duit gitu kan. Mungkin sebarang-kali suami tidak terlalu perhatian dengan itu, maka bahas itu lebih bagus gitu loh. Toh andai kata ada berdusta, maka mungkin kembali ke maslahatnya kan. Karena dalam kaidah usul fikih begini. Ada yang namanya Islam itu dari A sampai Z itu semuanya itu bermuara kepada 3. Jaga agama, jaga jiwa, jaga akal, di situ ada jaga harta. Harta ini memang kalau dihutang nggak nyaur ini juga kalau itu diperbolehkan terus ya hancur semuanya begitu kan. Maka hifdzul mal ini juga dibutuhkan gitu loh. Nah mungkin dari menjaga harta ini lebih tinggi kemaslahatannya ya ketimbang dengan berdusta ya mungkin kita katakan itu boleh karena kemaslahatan lebih besar. Nah, atau dia tapi tetap dia nggak boleh hutang itu mungkin maaf lebih dipukulin atau apa kan repot nanti ya. Ya kan? Nah kalau ada kata dia terus terang aja ya lebih baik kan nggak boleh hutang kamu aja begini kan itu kan. Artinya taraf untuk berbohong itu tetap harus ada taraf terakhir lah. Kalau lebih baik sampaikan nggak ada atau ada saya ada tapi saya nggak mau ngutangin kamu aja nggak bayar gitu kan. Nah itu mungkin sampaikan aja apa adanya itu lebih baik. Tapi ketika kok Anda akan dipukulin atau diapain lah baru ada unsur berbohong gitu. Jadi berbohong itu tingkatan terakhir lah. Jangan kok mudah berbohong. Nah kalau Anda kata mengharuskan berbohong kalau enggak akan ada masail setelahnya mungkin ditalak, mungkin di apa atau di apa ya mungkin itu bisa dikatakan berbohong itu lebih afdol ketimbang harus terus terang gitu. Jadi tahapan terakhir Ustaz ya. Ya, semoga bisa dipahami ini oleh Muhammad.